Tapi kegilaan-kegilaan semacam ini kita kelihatan mulai muncul. Kemarin kan kita membaca bagaimana seorang politisi dari PSI yang mengadukan Babe Haikal karena dalam pidato pemakaman Laskar. Kenapa dia? Dia menyebutkan bahwa dia mimpi bertemu Rasul, gitu. Mimpi bertemu dengan Nabi. Nah, itu dianggap melakukan kebohongan publik ini kan. Jadi orang sekarang mimpi juga nggak boleh atau bercerita tentang mimpinya agak perlu hati-hati Anda gitu. Kecuali Anda udah nggak punya mimpi lagi ini. Itu kalau begitu nanti saya mau mimpi ketemu Marilyn Monroe gitu. Iya. Tapi dia nggak ngerti itu siapa tuh Marilyn Monroe kan, jadi dia nggak bisa laporin biasanya. Padahal sensasinya sama kan, dua-duanya mimpi itu, mimpi bertemu dengan idola kan. Dikreasi di kepala kan. Jadi kalau saya bermimpi mau ketemu siapapun itu karena akibat dari past event, dari past memori saya yang ada di dalam bawah sadar, kemudian dia upload ketika ada kondisi. Nah bisa aja Babe Haikal betul-betul mengalami hal yang semacam itu. Jadi siapa yang membuktikan itu sebagai penghinaan atau pelecehan? Itu kegembiraan dari si pemimpi. Namanya juga mimpi. Mimpi itu kan status metafisika. Gimana mau diperiksa status metafisika? Itu PSI itu, apa tuh PSI? Singkatan apa tuh PSI? Saya nggak ngerti tuh. Sama, saya juga lupa. Apa? Yang saya dulu, oke, itu Pak. Kalau dulu Sahrir, saya kira itu dulu keren tuh. PSI kan, Sahrir dan sebagainya kan, dan Anda juga ada di situ, itu kan keren kalau dulu ya kan. Ya, saya bayangin misalnya itu di zaman tahun 50-60-an, terus ada anggota PSI, Partai Sosialis Indonesia, melaporkan ada lawan politiknya yang Masumi misalnya begitu ya. Iya, Mama Syumi mimpi yang metafisik gitu kan. Oh itu anggota partainya langsung ditempeleng sama Sultan Syahrir itu. Yuk nggak bisa mikir apa ya? Lapor-lapor hal yang metafisik. Saya nggak tahu ini mau ditempeleng apa enggak. Oke. Jadi begitulah. Ini juga gejala norak baru. Ya. Tapi yang menarik kemudian netizen membongkar file lama gitu. Ada jejak digitalnya itu. Kebetulan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argoyono itu pernah bercerita kepada media dia mimpi bertemu Yesus. Ya, jadi kan orang membandingkan begitu, dan saya kira ini kan sebenarnya kalau dari sisi kita lihat dari sisi religiusitas ini kan menunjukkan tingkat levelnya kan menarik. Mimpinya itu ada yang ketemu Nabi, ketemu Rasul gitu. Ya kalau Anda ketemu Marilyn Monroe gitu orang juga nggak heran juga kan gitu kan. Bebas-bebas saja kan gitu harusnya. Saya pernah berfoto soalnya dengan patung lilin Marilyn Monroe di Madame Tussauds ya. Di Los Angeles. Jadi semua orang misalnya ingin berfoto dengan idolanya gitu kan. Jadi satu waktu nanti ada aja orang menganggap bahwa idola dia itu adalah Pangeran Diponegoro, lalu berfoto dengan Pangeran Diponegoro. Terus nanti ada orang yang tersinggung bahwa nggak begitu, nggak boleh tuh Pangeran Diponegoro itu nggak boleh dimimpikan sebab macam-macam alasannya gitu kan. Jadi sekali lagi keadaan kita hari ini itu dinorakkan oleh keinginan untuk mengkriminalkan orang tuh. Jadi seluruh hidup kita sebetulnya dalam 3 tahun terakhir ini disibukkan dengan hal-hal dungu semacam itu, hal-hal norak semacam itu. Nah sekarang kita masuk di dalam keadaan yang makin paranoid karena kekuasaan itu tidak lagi mampu untuk menentukan yang mana yang harus dipersekusi, yang mana yang harus ditangkap. Lalu semua soal itu dijadikan sebagai objek untuk penghukuman. Kan ini menunjukkan bahwa ada intelektualitas bangsa ini yang drop. Drop bukan karena nggak bisa diupload, tapi dihalangi untuk diupload. Nah, bangsa yang mengalami pembodohan ini, dan terutama mereka yang sedang berkuasa yang mengalami pembodohan, itu akan menahan laju Indonesia untuk compete dengan dunia global. Mana ada di dalam pertandingan global orang bertanding untuk melaporkan orang yang bermimpi kan itu udah gila. Jadi saya kira mungkin dengan situasi yang absurd gini cara yang paling enak ya kita tertawa Bung Rocky, karena kalau kita serius juga ngadepinya kita bisa ikut gila loh.
Yang saya bayangin, bagaimana mungkin ya, anggota partai yang ditrain untuk berpikir rasional, lalu masuk dalam jebakan kedunguan, kan itu gila kan? Maksudnya kan, ini benar-benar mau diomelin, nggak ada gunanya, mau diketawain juga itu, ya kita ketawain satu fenomena yang nggak lucu sebenarnya ya, gitu. absurditas itu. Ini nggak ada definisinya nih. Ini mungkin perlu dicari di kamus tuh, ini gejala-gejala semacam ini. Tapi ini menarik buat para periset sebetulnya untuk melihat kondisi psikis bangsa ini, terutama kondisi kejiwaan elit politik itu. Gangguan gila bener. Oke, jadi situasi-situasi macam ini saya kira ini kita akan menemukan hal-hal baru lagi yang juga bisa lebih absurd lagi nih, Bung Rocky. Jadi menurut saya kita dari sekarang harus mempersiapkan diri gitu, menyiapkan mental kita untuk menghadapi hal-hal yang lebih absurd dari situasi saat ini. Betul. Dan benar-benar udah masuk dalam tahap irasional. Politik kita masuk dalam tahap irasional. Presiden menganggap bahwa dia adalah negara, karena itu negara tidak boleh kalah. Yang mesti dikalahkan adalah pemakai kaos Habib Rizik gitu kan. Itu kan begitu kan jalan pikirannya akhirnya kan. Jadi nanti masuk pengadilan macam-macam soal itu. Terus jadi komplikasi kita ini disebabkan karena kita kurang berpikir. Sebetulnya itu aja. Kalau aparat negara punya semacam kebebasan untuk diskresi, kan dia bisa bercanda aja, gile, kaos lu bagus banget bro, itu sama si orang yang ingin diamat-amati itu. Lalu terjadi percakapan, lalu dia bilang, iya ini mau dapat, oh boleh asal yang kamu udah pakai itu. Maka dibukalah kaos itu kan. Lalu aparat bilang, oke, terima kasih. Jadi dia langsung sita juga kan kaos itu, karena diserahkan sebetulnya kan. Jadi nggak ada kenikmatan di dalam tata cara bernegara kita, karena semuanya dikendalikan dengan prinsip negara tidak boleh kalah. Itu akibatnya beginian. Aparat negara pun menganggap kita nggak boleh kalah lawan kaos. Jadi ngaco kan. Padahal kaos itu bukan lawan. Ya. Oke. Tapi saya kira kita perlu juga menyampaikan seperti nasihat Anda tadi. Harusnya pemerintah lihat dari sudut potensinya, begitu ya. Karena kalau animo orang terhadap kaos Habib Rizik ini sangat tinggi, kalau kita biarkan kan itu akan menggerakkan ekonomi, terutama kelas rakyat, kelas bawah di sablon. Dan ini kan sangat-sangat membantu situasi pemerintah yang juga saat ini sedang berat secara ekonomi. Itu yang mesti dilakukan sebetulnya. Karena itu libatkanlah Menteri Keuangan yang lagi pusing untuk mengatur alokasi anggaran, tiba-tiba ini UMKM bisa dapat sejatah lagi untuk produksi kaos, atau Menteri para wisata segala macam. Kan jadikan aja itu sebagai hal yang justru berguna itu. Tapi itu hanya bisa kalau ada pemerintah yang juga masih berguna. Kalau pemerintahnya juga udah nggak berguna, ya memang semuanya harus dianggap sudah sedang selesai gitu. Jadi gejala-gejala akhir aja dari kekuasaan yang memang nggak punya grip lagi terhadap legitimasi gitu. Atau gini, kalau saya tiba-tiba terpikir punya gagasan begini, kalau mau itu lebih booming lagi kaos-kaos itu, artinya silahkan para pendukung Habib Rizik Syihab menggunakan kaos itu, terus kita dorong lawan-lawan dari Habib Rizik Syihab membuat kaos yang sama gitu. Kami anti Habib Rizik Syihab. Kan jadi happening dari itu, order kaos akan luar biasa. Itu ekonomi tumbuh dengan pertandingan kreativitas sebetulnya, kan nggak ada soal kan. Atau kami pro presiden tiga periode, kan biasa aja kan. Seperti yang diucapkan oleh Puan Maharani. Jadi ada Ibu Puan, kaosnya itu gambar Ibu Puan, terus di bawah kami pro usulan presiden 3 periode, kan enak juga. Oke. Saya kira pagi ini cukup konkret perbincangan kita. Ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, Bung Rocky, dan saya kira saya yakin kalau pemerintah dengar cukup mengapresiasi gagasan Anda pagi ini, Bung Rocky. Mudah-mudahan. Iya nih, ini kosnya ini masih kosong, nanti saya mau tulis aja nih HRS itu. Besok saya pakai nih. Ya. Tulisannya HRS, artinya hari Senin. Oh, oke. Dan silakan kemudian
kubu pemerintah, kubu pendukung pemerintah membuat anti HRS gitu ya. Jadi akan seru. Oke, Bung Rocky, kita Oke, kaosnya besok ya. mantap. Mantap, thank you.